Ya, mungkin kakak-kakak bisa diaktifkan ya videonya sambil kita mulai. Yang baru bergabung tidak apa-apa ya. Yang tadi belum membaca alamat surat, nanti bisa dilanjutkan membaca alamat suratnya. Waalaikumsalam Kakak Aldo ya. Ini kelas saat semua ya, kelas Zubair. Oh ada Kakak Aldo Zubair, Nizar Zubair ya. Oke. Hai Kinan, how are you? Ya, kita mulai ya, sudah direkam. Oke. English Unit 3 is about sickness ya. Sickness itu artinya penyakit ya, bermacam-macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? I hope all of you ya in good condition and always happy ya. Tidak lupa juga kita mengucap hamdalah ya pada rahmat yang diberikan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hari yang penuh berkah ini ya, di hari Jumat kita bertemu kembali ya. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay, before we start the study, let's pray together. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya ini ada quotes ya. Forgiveness is the best victory ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia memaafkan adalah kemenangan terbaik ya. Jadi kalau kalian punya salah atau pernah dibuat salah oleh orang lain ya, harus bisa memaafkan ya. Penting ya. Oke, sebentar ini kok ada tulisan. Okay, unit 3 it's about sickness. Sickness means penyakit ya. Tentunya kita belajar tentang berbagai macam penyakit ya, berbagai macam penyakit. Nah, di sini ada dijelaskan tentang Waalaikumsalam. Ya, silahkan ya berlanjut. Ask and tell about sickness ya, bertanya dan menjelaskan tentang macam-macam penyakit. Lalu expressing sympathy, simpati ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mengungkapkan simpati. Misalnya kalau ada orang lagi sakit ya, kita harus mengucapkan misalnya semoga lekas sembuh ya gitu, kasihan kalau sakit terus, apalagi sekarang zamannya ini ya corona gitu. Jadi kita harus bersimpati kepada orang, harus memberi semangat juga supaya cepat sembuh ya. Lalu part of the body. Part of the body adalah bagian-bagian tubuh, misalnya head, ear ya, eyes, nose. Lalu ini juga ada hands ya, leg. Nah, seperti itu pokoknya bagian badan dari tubuh kita. Next, purpose ya. Purpose, tujuan kita belajar di bab 3 ini tentang penyakit atau macam-macam penyakit itu apa sih? Nah, yang pertama adalah kita mengetahui ya, understand how to ask ya, bagaimana bertanya dan menceritakan tentang penyakit. Jadi kita tahu dalam bahasa Inggris kalau kita mau menyebutkan kata-kata penyakit atau bertanya kalau misalnya seseorang tentang sakit apa, nah itu kita belajar nanti. Next, understand how to using. Nah, bagaimana kita menggunakan
expressing sympathy. Bagaimana sih kalau ada orang sakit dalam bahasa Inggris itu mengucapkannya bagaimana? Nah, kita nanti juga belajar seperti itu. Understand part of the body ya. Jadi nanti belajar tentang bagian-bagian tubuh. Jadi kita belajar nama-namanya ya, seperti itu ya. Next. Ya. Oke. Nah, let's see answer together. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Ini ada di buku kalian ya sebenarnya ya. Ini lagi di mana ya? Where are they? Number one. Where are they? Lagi di mana mereka? Kira-kira di mana ya ini? Seperti ini. Anyone knows? Kinan? Amam? Bisa jawab? Can you answer it? Hospital. Hospital. Very good Kakak Amam. Ya. Lagi di hospital ya. Oke, number two. What does the man do? What does the man do? Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Nah, yang laki-laki berarti yang besar itu ya. Apa? Bahasa Indonesia. Ayo, ada yang tahu bisa menjawab dengan bahasa Memeriksa, Indonesia? Ustadz. Oke, memeriksa. Memeriksa itu kalau bahasa Inggrisnya cek, ya kan? He is checking the kid atau the boy, ya kan? Anak laki-laki ya. Dia memeriksa anak laki-laki atau anak kecil itu. And then is the kids, itu kids-nya kok ada S-nya ya? Harusnya kid aja ya, itu salah ketik kayaknya. Is the kid healthy? Apakah anak itu sehat? Kayaknya tidak ya. Kayaknya enggak ya, karena itu lihat, waduh waktunya sudah mau habis, tinggal 10 menit lagi. Ya, kayaknya tidak ya, karena itu lagi diperiksa, kayaknya lagi demam itu gambarnya. Oke, next. Are you healthy now? Apakah kalian sehat semuanya hari ini? Yes. Yes. Nah itu ya, tadi sudah ada contohnya ya, kalau misalnya mau bertanya tentang kondisi seorang, nah itu ya, are you healthy? Ya kan? Seperti itu. Oke, nah listen and say. Di sini adalah vocabulary, it's about sickness and part of body ya. Jadi ada macam-macam penyakit dan bagian-bagian tubuh. Nah, ini bisa kalian baca juga di buku kalian. Ada ya di buku kalian. Head, neck, foot, toes, stomach, shoulder, back, finger, arm, leg. Nah, perhatikan ya cara membaca sakit gigi. Tooth, take. Nah, sakit telinga, ear kan dibacanya ya. Ear, ache ya. Lalu kalau sakit kepala, head bukan AC tapi headache ya. Headache ya. Sakit punggung, backache. Kalau sakit perut, stomachache ya. Nah, kalau yang lain mudah saja ya, tinggal membaca sesuai dengan katanya tersebut. Flu, foot hurts, fever itu demam. Nah, ini batuk lagi, bukan bacanya kayak mana nih Ustaz? Bukan cough kah? Tapi bacanya yang benar adalah cough ya. Cough ya. Seperti itu ya. Cough ya, itu adalah batuk. Oke, bisa ya? Nanti dicoba sendiri ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh, ada gambarnya semua ya, ada di buku kalian, biar tahu sakit gigi itu yang seperti apa, sakit telinga itu seperti apa ya, contohnya masing-masing di situ. Fever, cough, my foot hurts, stomachache, headache, ya, backache, earache, ya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut saja ke listen and talk. Nah, ini adalah tadi kita bisa memahami kalau misalnya ada orang yang sakit tuh bagaimana sih. Nah, dialog one bisa kita lihat bersama-sama. What's the matter, Wayan? Nah, artinya adalah ada apa, Wayan? Ya begitu ya. Dia bertanya kepada Wayan. Lalu dijawablah oleh Wayan, I have an earache. Saya sakit
telinga, ya kan? I'm sorry to hear that. Nah, ini adalah ungkapan simpati ya, simpati seseorang kepada yang memiliki penyakit, misalnya dia sakit telinga di sini ya, bisa kita jawab seperti itu. I'm sorry to hear that, artinya saya ikut prihatin, saya ikut, atau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya kan I'm sorry, saya minta maaf. To hear that, mendengar itu ya. Tapi kalau dalam apa namanya bahasa artinya ya seperti itu ya tadi ya. Saya ikut prihatin atau artinya juga yang seperti tadi. Saya minta maaf untuk mendengarnya ya. Lanjut yang di dialog kedua, di situ ada what's the matter Fikri? My arm hurts. Nah, kalau ini poor you. Nah, kalau di sini poor you artinya kasihannya kamu gitu ya. Nah, jadi ada dua ya sudah ya untuk ekspresi tentang mengungkapkan seseorang yang terkena penyakit seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke dialog 3. Nah, kalau yang di sini ada dokter sama anak ya, anak kecil di ruang kayak tadi ya di hospital kayaknya ya di rumah sakit. Good morning Ubay, good morning dokter. What's the matter? My back hurts. Nah, ternyata yang sakit adalah punggungnya ya I see. Take this medicine and take rest. Nah, disuruh mengambil obat dan beristirahat. I will dokter, thank you and see you. Nah, oke. You're welcome, see you, bye. Mudah ya kalau untuk ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah mungkin macam-macam penyakitnya dan lalu eh, bentuk simpatinya ya kepada yang terkena penyakit itu. Oke, ini ada contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Kalau misalnya lagi sakit dan menjaga kesehatan, nah ini ya, kalau lagi sakit ini take the medicine, ambil obatnya. Take a rest, beristirahat. Drink water, minum air putih. Do exercise, berolahraga. Oke, coba kita jawab bersama-sama. Nah, ini ada di buku juga ya. Card 1, ini adalah get well soon card ya. Ucapan supaya cepat sembuh kepada seseorang. Card number 1 ya. Dear Ubay, I wish you a speedy recovery. Saya harap kamu cepat sembuh ya. Take the anyone know? Medicine. Medicine and take a rest. Ya. Get well soon. Very good. Siapa yang jawab tadi ya? Amam atau Afifah tadi? Iya, thank you. Amam ya, thank you Amam. Langsung kita ke kartu ya. Dear Abu, thanks for the get well soon card. Iya. I'm feeling better. Thank you Afifa and Amam ya. I'm feeling better now. Saya merasa baikan sekarang. Hope to see you soon ya. Berharap bisa ketemu kamu kembali dengan cepat ya. Soon itu dengan cepat ya. Oke, it's easy right? Mudah ya. Nah, nanti ulangannya juga ada yang seperti ini ya. Bentuk kartu ucapan. Oke, sudah masuk di ukhrawi ya. Bisa jelaskan sedikit. Janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangi kotoran-kotoran besi. Nah, jadi kalau kita sakit itu jangan dicaci maki, aduh sakit demam lagi ini, Mbak. Kalau pernah dengar apa namanya ya dari kultum atau taujih ya, kalau penyakit itu adalah menggugurkan dosa. Jadi tidak apa-apa ya, harus tetap berdoa, tetap semangat. Oke? Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Any question so far? Rafifah, Amam, atau yang lain ada pertanyaan tidak? Ini yang terlihat. Ada kuis Ustaz. Oh, ada kuis nggak Ustaz?
Kuisnya karena waktunya terbatas ya, kita tidak ada kuis hari ini. Untuk latihannya insya Allah ada Ustadz di ini ya, di mana? Di site ya, bisa dikerjakan. Nanti untuk tugasnya difoto saja, kirim ke WA-nya Ustadz ya. Jadi mengerjakan latihan, halaman berapa Ustadz lupa itu. Latihan pokoknya yang unit 3 ini ada pilihan gandanya ya, yang bagian J, exercise ya. Nah, itu kalau kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 ya. Nomor 1 sampai 10 aja ya. Nanti difoto, dikirim ke Ustadz, oke? Oke, oke. Oke, if you have no more question, I think we can close our meeting today ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup meeting kita hari ini ya. Oke, before we close the study, let's pray together. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam ya untuk keluarga di rumah. Semoga tetap sehat. Oke. Semangat nanti kita